Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga NTB yang kami hormati. Jumpa lagi kita hari ini, Sabtu, 13 Juni 2020, dalam acara update COVID-19 Nusa Tenggara Barat. Izinkan kami mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat menyampaikan info seputar COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Info pertama yang akan kami sampaikan adalah tentang perkembangan laboratorium pemeriksaan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Dengan bertambahnya waktu dan bertambahnya jumlah pasien, maka sangat dirasakan keterbatasan laboratorium PCR yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tetapi pada hari Minggu ini, kita mendapatkan kabar yang cukup menggembirakan. Kita mendapatkan tambahan mesin PCR di beberapa kabupaten kota. Saat ini, mesin PCR yang sudah ada adalah 1 buah di laboratorium Rumah Sakit Unram dengan kapasitas 75 pemeriksaan sehari. Dimaksimalkan bisa sampai 100 pemeriksaan. Laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi ada 2 mesin di sana. 1 milik Rumah Sakit Provinsi, 1 milik BPOM yang dipinjamkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa memeriksa 150 sampel, dimaksimalkan 200 sampel. Yang ketiga, mesin yang ada di Sumbawa Science Technopark dengan kapasitas 24 sampel sehari. Dengan demikian, sehari kita maksimal bisa memeriksa sejumlah 264 sampel. Itu dirasakan masih kurang, karena antrian biasanya jadi cukup panjang, dan itu sering menimbulkan komplain di antara pasien dan keluarga yang menunggu hasil pemeriksaan. Pada minggu ini telah mulai beroperasi mesin PCR yang ada di Kota Mataram, di Rumah Sakit Kota Mataram, dengan kapasitas 30 pemeriksaan sehari. Dan mulai sore ini juga telah beroperasi mesin PCR yang ada di Rumah Sakit Selong. Ada 2 mesin PCR dengan kapasitas 100 pemeriksaan sehari. Artinya dari tambahan 2 mesin, kita mendapatkan kemampuan memeriksa tambahan 130 sampel, artinya kita bisa memeriksa 400 sampel dalam sehari. Kita harapkan penambahan mesin ini bisa memperpendek masa tunggu dari pemeriksaan PCR pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat karantina terpadu. Sehingga ini akan dapat mempercepat tracing dengan orang-orang yang berkontak dengan pasien konfirmasi positif, dan juga mempercepat pernyataan kesembuhan dengan pemeriksaan negatif 2 kali pasca perawatan. Bapak Ibu warga NTB yang kami hormati, selain informasi tentang penambahan mesin PCR di laboratorium-laboratorium yang ada, juga ditambahkan mesin tes cepat molekuler. Kalau kemarin hanya ada 3 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu di Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Umum Provinsi, dan Rumah Sakit Manambai, minggu ini kita tambahkan di Rumah Sakit Selong. Jadi ada 4 mesin TCM yang mulai beroperasi bersama-sama minggu ini. Dan minggu depan kami akan perluas lagi ke laboratorium rumah sakit kabupaten kota.
Mesin tes cepat molekuler terutama diperuntukkan untuk kasus-kasus yang membutuhkan pemeriksaan segera atau emergency. Contohnya adalah apabila ada pasien PDP yang meninggal, kita harus pastikan bahwa hasil tes cepat molekulernya bisa keluar sebelum pasien dimakamkan. Sehingga semua pasien yang meninggal bisa diketahui kepastiannya apakah positif COVID-19 atau negatif COVID-19. Kita berharap dengan penambahan mesin tes cepat molekuler ini, minggu depan berbagai keluhan yang terkait dengan masa tunggu pemeriksaan sampel, baik pemeriksaan dari PCR ataupun TCM bisa diminimalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melihat ada beberapa kecamatan yang menjadi epicentrum pengumpulan kasus-kasus COVID-19 di seluruh Nusa Tenggara Barat. Ini perlu menjadi perhatian kita karena setiap ada kasus yang positif, maka harus dilakukan tracing kontak untuk melihat apakah terjadi proses penularan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya seperti kerabat, tetangga ataupun rekan kerja. Di sini kami sampaikan bahwa kabupaten kota yang memiliki epicentrum jumlah kasus positif adalah Kota Mataram di 6 kecamatan, Lombok Barat di 2 kecamatan, Lombok Timur di 1 kecamatan, Lombok Tengah di 2 kecamatan, dan Lombok Utara di 2 kecamatan. Itulah tempat-tempat di mana kasus positif dari masing-masing kabupaten bisa dan banyak ditemukan. Artinya, setiap orang yang berada di kecamatan tersebut, kita berharap mendukung proses tracing kontak, sehingga kita bisa pastikan berapa yang terjadi penularan, berapa yang tidak terjadi penularan. Sehingga mereka bisa segera ditangani, dirawat di rumah sakit, diberikan obat-obatan yang bisa menurunkan dan membunuh virus yang ada di dalam tubuh mereka, dan kesembuhannya bisa dipercepat. Bapak Ibu warga NTB yang tercinta, hari ini dari laboratorium Rumah Sakit Daerah Provinsi, Rumah Sakit Unram dan STP Sumbawa, serta dari laboratorium PCR Rumah Sakit Selong telah diperiksa sebanyak 326 sampel. Dengan positif ulangan, hasil evaluasi pasien yang dirawat adalah 10 sampel, dan pasien terkonfirmasi positif yang baru hari ini adalah 11 orang. Berasal dari Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 2 orang, dan Lombok Timur 2 orang. Total pasien terkonfirmasi positif sampai hari ini adalah 915 orang dengan positif rate 9,9%. Dan hari ini tren positif dari kesembuhan masih berlanjut. 36 pasien dinyatakan sembuh, jauh di atas pasien yang positif. Mereka berasal dari Kota Mataram 6 orang, Lombok Barat 6 orang, Lombok Timur 2 orang, Lombok Tengah 3 orang, Sumbawa 7 orang, Kota Bima 1 orang, dan dari luar provinsi 1 orang. Sehingga total pasien yang sembuh sampai hari ini berjumlah 579 orang atau 63,3%. Angka kesembuhan ini jauh di atas angka kesembuhan nasional yang sampai hari ini perhitungannya adalah tambahan 62 orang
dengan total menjadi 8.303 orang, dan yang masih dalam pemantauan 2.391 orang atau 29,7%. Jumlah orang dalam pemantauan bertambah 8 orang, sehingga total menjadi 6.243 orang, dan yang masih berada dalam pemantauan adalah 362 orang atau 5,7%. Pasien dalam pengawasan bertambah 36 orang, menjadi 1.630 orang, dan yang masih berada di rumah sakit dan karantina terpadu berjumlah 534 orang atau 32,7%. Bapak Ibu warga NTB yang berbahagia, sekarang bandara mulai ada jadwal penerbangan. Jumlah kapal yang datang ke NTB juga bertambah. Hari ini kapal Legundi memulai pelayarannya dari Sumbawa, Surabaya ke NTB. Artinya jumlah orang pelaku perjalanan tanpa gejala yang datang ke Nusa Tenggara Barat juga semakin bertambah. Mari Bapak Ibu bantu para petugas untuk menginfokan tentang para pelaku perjalanan tanpa gejala yang ada di seputar Bapak Ibu. Mereka yang datang dari daerah-daerah terjangkit harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah untuk memutus mata rantai penularan. Sehingga peran dari RT, RW, lingkungan, dusun, desa itu sangat besar. Bagaimana memastikan mereka-mereka yang baru datang, baik dari luar negeri atau dari luar kota, bisa meminimalkan kegiatannya di rumah saja. Mereka melaksanakan karantina mandiri, bukan isolasi, karantina. Kalau karantina mandiri, mereka masih bisa beraktivitas di halaman rumah dan di seputar rumah. Tetapi kalau isolasi mandiri, mereka hanya bisa beraktivitas di ruang isolasi atau kamar mereka. Tetapi kita harapkan orang-orang yang melaksanakan karantina mandiri tidak keluar dari lingkungan rumahnya. Disinilah peran Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat sangat besar. Ikut memantau mereka-mereka yang seharusnya melakukan karantina mandiri di rumah. Inilah yang kita maksud dengan bersama melawan corona. Perjuangan kita melawan corona adalah perjuangan bersama. Bukan hanya perjuangan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di bumi Nusantara. Sehingga harapan kita, pandemi corona atau COVID-19 di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, bisa segera berakhir. Dan tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan COVID-19. Patuhi dan jalankan dengan disiplin. Disiplin memakai masker, disiplin mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun selama 20-40 detik setiap selesai melakukan kegiatan. Disiplin menjaga jarak minimal 1,5 meter, jauhi kerumunan dan keramaian, minimalkan keluar rumah. Disiplin meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan kelola stres agar imunitas tubuh Bapak dan Ibu tidak menurun. Bagi para pengidap penyakit komorbid seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, dan penyakit keganasan, disiplin menjaga tubuh agar semua indikator-indikator kesehatan terkait dengan penyakit Bapak Ibu berada dalam batas normal.
sehingga resiko tertular dari COVID-19 bisa diminimalkan. Terakhir, tetap menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Itulah langkah-langkah kita bersama untuk menghindari penularan virus corona dan tidak menjadi pasien COVID-19. Stay safe, keep healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga NTB yang kami hormati.